Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita memohon tuntunannya sepanjang hari ini. Kau baik Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Engkau baik. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur. Haleluya, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah kekuatan kami. Syukur. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Bawa korban syukur ke
syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mengucap syukur buat kasih penyertaan-Mu kepada setiap kami, Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan belajar dari kisah Daud dan Saul yang terdapat di 1 Samuel 18 ayat 7-9. Saya akan bacakannya. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak saat itu maka Saul selalu mendengki Daud. Nah, kita memang tidak bisa menghindari kenyataan bahwa selalu ada aja orang yang suka membanding-bandingkan kita dengan orang yang mungkin lebih baik gitu. Misalnya waktu kecil orang tua membandingkan kita dengan anak lain yang lebih berprestasi. Ya mungkin maksudnya untuk memotivasi, cuman caranya salah. Nah, kalau di kantor mungkin ada yang membandingkan kita, kinerja kita dengan kinerja teman kita yang lebih baik. Nah, memang selalu ada saja orang yang lebih baik dari kita, jauh lebih baik dari kita. Selalu ada, saudara-saudara. Nah, perbandingan itu berpotensi bisa menyebabkan iri hati. Nah, iri hati itu bisa berkembang menjadi dengki. Nah, bedanya iri hati dengan dengki, iri artinya merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain. Nah, kalau dengki artinya marah, benci, tidak suka karena iri yang amat sangat kepada keberuntungan atau kelebihan orang lain. Nah, kita memang tidak bisa melarang orang untuk membandingkan kita dengan orang lain. Ya, itu di luar kendali kita ya, saudara-saudara. Tapi kita bisa mengendalikan respon hati kita. Nah, kalau kita lihat di sini respon hati Saul itu dia marah, dengki kepada Daud, dan kedengkiannya itu membuat Saul membenci Daud. Kemudian berusaha menjatuhkan, menghancurkan, berusaha membunuh Daud. Yang pertama secara diam-diam mau membunuhnya, menempatkan Daud di garis depan di peperangan. Tapi ternyata Daud tidak mati, tapi Daud malah lebih berhasil ya. Dan kemudian Saul menyerang Daud secara terang-terangan dengan melemparkan tombak 3 kali. Dan akhirnya Daud menjadi buronannya Saul. Saul mengajarnya bersama 3.000 tentara pilihan. Wow. Nah, Saul itu tidak berfokus pada perkembangan dirinya, tapi dia berfokus untuk menjatuhkan Daud. Nah, sebenarnya Saul itu menghancurkan diri dengan kepahitannya pada Daud. Saul kehilangan kepekaan terhadap Allah. Karena kalau kita baca di 1 Samuel 23 ayat 7, di sana Saul mengira Allah membelanya. Dia mengatakan Allah telah menyerahkan dia, Daud, ke dalam tanganku. Padahal enggak, saudara-saudara. Karena di Samuel 16 ayat 14 di sana dikatakan roh Tuhan telah mundur meninggalkan Saul. Dan Saul tidak menyadari hal itu, saudara-saudara. Itu di perjanjian lama ya. Kalau di perjanjian baru juga ada kisah yang sama, yang mirip, yaitu imam-imam kepala menyerahkan Yesus karena dengki, saudara. Kita bisa membaca di Markus 15 ayat 10. Dan Paulus juga mengalami pengalaman yang serupa. Dan orang-orang Yahudi selalu berusaha membunuh Paulus karena iri hati. Itu dicatat di Kisah Para Rasul 13 ayat 45 dan pasal 17 ayat 5. Stefanus di Kisah Para Rasul 7 ayat 9 juga mengatakan, karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Karena iri hati, saudara. Nah, Yakobus 3 ayat 16 mengatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi, iri hati berkembang menjadi dengki. Kemudian, dengki itu mewujudkan maksud dan perbuatan jahat. Mau menyerang, menjatuhkan, menghancurkan orang yang tidak disukai, baik secara terang-terangan maupun diam-diam di belakang gitu, saudara-saudara. Nah, berarti ya kita mesti waspada, hati-hati dengan kalau dibanding-bandingkan dengan orang lain. Ya, saudara-saudara, kita mesti menjaga hati ini, saudara-saudara.
Nah, bagaimana sikap kita saat dibanding-bandingkan dengan orang lain? Kita mau belajar dari Rasul Paulus, saudara. Yang pertama, jangan membandingkan diri. Ya, biarkan orang lain membandingkan kita dengan orang yang lebih baik. Ya, cukup mereka yang membandingkan kita, tapi kita tidak perlu ikut-ikutan membandingkan diri dengan orang lain, saudara-saudara. Tetap fokus pada tanggung jawab pribadi kita. Dalam Galatia 6 ayat 4-5, saya bacakan di terjemahan versi mudah dibaca. Paulus mengatakan, orang seharusnya tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Setiap orang harus menilai perbuatannya sendiri sehingga ia boleh bangga atas apa yang telah dikerjakannya. Setiap orang harus menerima tanggung jawabnya sendiri. Jadi kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Kalau mau membandingkan diri, ya bandingkanlah diri kita dengan diri kita yang di masa lalu. Maksudnya untuk evaluasi diri, udah sejauh apa kita berkembang, ya saudara. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus rendah hati dan bekerja lebih keras. Di 1 Korintus 15 ayat 9-10, Paulus mengatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Ayat 10, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, ayat 10 ini dalam versi mudah dibaca, dikatakan, aku bekerja lebih giat daripada rasul yang lain. Tetapi aku bukan satu-satunya yang bekerja. Jadi nggak bisa sombong, saudara. Tetapi aku bukan satu-satunya yang bekerja. Semua itu dikerjakan Allah melalui aku karena anugerahnya. Nah, kita bisa melihat sikap Paulus dalam perbandingan dengan rasul-rasul yang lain. Rasul Paulus tidak rendah diri, tapi dia rendah hati. Nah, dia tidak dengki dengan rasul-rasul yang lain, tapi dia bekerja lebih giat, bekerja sama dengan rasul-rasul lainnya untuk kemuliaan Allah. Jadi Paulus tidak melupakan prioritasnya sebagai hamba Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita saat kita dibanding-bandingkan dengan orang lain, ya sebaiknya kita tidak rendah diri, jangan minder, saudara-saudara. Jangan. Kita mau rendah hati aja. Kita mau berikan performa yang lebih baik, yang terbaik dalam kita bekerja atau dalam pelayanan, ya saudara. Nah, jadi saudara, kita memang tidak bisa menghindari kenyataan bahwa kita akan dibanding-bandingkan dengan orang yang lebih baik, entah siapapun itu. Mari kita meneladani Rasul Paulus, kita berhati-hati saudara, kita menjaga hati supaya tidak muncul iri hati, tidak dengki ketika dibandingkan dengan orang lain. Ya, mari kita tetap fokus pada tanggung jawab pribadi kita. Kita mau bekerja lebih keras untuk memberikan yang terbaik, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita tahu Rasul Paulus, dia membuka banyak sidang jemaat dan lebih dari separuh perjanjian baru dia yang menulis, saudara-saudara. Ya, luar biasa, saudara. Makanya jangan iri hati, jangan dengki, jangan minder gitu, tapi hadapi dengan respon hati yang benar. Ya, kiranya renungan ini bisa memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami belajar bagaimana kami harus menghadapi perbandingan-perbandingan yang dilakukan oleh orang lain. Tuhan tolong kami supaya kami tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain, tapi kami mau bekerja lebih giat Tuhan bagi Engkau dalam apapun yang Kau percayakan pada kami, supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami tidak iri hati, kami tidak minder, tapi hidup kami bisa senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan dan berkati kami. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.